Video kali ini, aku akan membahas dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu kata Yusa dan kata Eiyu, yang memiliki arti sama persis, yaitu pahlawan atau bahasa Inggrisnya hero. Meski memiliki arti yang sama, tapi nuansa dari dua kata tersebut sangat berbeda. Yusa adalah kata yang sering kalian dengar di segala jenis cerita isekai atau cerita fantasi lainnya, benar? Nah, kata Yusa ini kerap kali disebutin kepada individu yang notabene sosok yang terpilih, yang terjebak dalam sebuah tugas atau kewajiban untuk menghadapi kekuatan yang berada di luar kapasitas orang normal. Contohnya seperti Raja Iblis, Dewa Kegelapan, atau sosok yang menakuti umat manusia. Tentu saja dalam ratusan ribu cerita fantasi, pasti ada Yusa yang berperan sebagai penjahat. Apa individu itu masih bisa kita sebut sebagai Yusa? Kalau mendengar pendapatku, aku masih menganggap individu itu sebagai Yusa. Kalau aku mengambil contoh dari manhwa Triple F Class Trust Hero, aku yakin tidak dari kalian yang tahu manhwa ini. Jadi aku akan mengambil contoh dari anime Tate no Yusa, yang sebenarnya ya MC kita ini bukan orang jahat sih. Kita tahu bahwa Naofumi telah dikhianati oleh kerajaan yang telah mengundangnya. Tapi walau begitu, apakah Naofumi tidak lagi menjadi Yusa? Jawabannya, Naofumi masih akan disebut sebagai Yusa. Kenapa coba? Karena dia masih memiliki tugas atau kewajiban yang harus ia jalani sampai tugasnya tuntas. Dan tugas itu adalah menghentikan semua gelombang dan menyelamatkan kerajaan apapun yang terjadi. 今私はナオフミさんたちの仲間です。皆さんが行くなら私も行きます。なぜ単なる使い魔がこんな感情を。私だって弱い。これでいいんだ。頼むぞ岩谷殿。それでもあなたのような人には絶対に負けません。力の根源たる盾の勇者が命ずる。死んだ万象を今一度読み解き、あの者らに全てを与えよ。あるリベレーションオーラ。大丈夫。ナオフミ様のことは私が保証します。だってあなたは盾の勇者様なんだから。 Apakah itu dari pihak gereja, raja, atau orang-orang yang telah menunggu kedatangan sosok dari sebuah ramalan? Apapun itu, individu itu akan selalu dipanggil dengan sebutan Yusa. Oh ya, dan juga Yusa ini memiliki arti, kalau kita terjemahkan, itu memiliki arti orang pemberani. Secara pribadi ya, aku nggak terlalu suka dengan kata orang pemberani di sini. Maksudnya itu terlalu dangkal. Apakah semua orang berani harus disebut Yusa? Enggak juga kan? Itu kenapa aku membahas kata Yusa ini sedikit lebih dalam. Nah, sekarang kita akan membahas kata Eiyu. Kata Eiyu memiliki nuansa yang sedikit berbeda, meski memiliki arti yang sama tapi berbeda. Konsep Yusa tidak benar-benar dapat diterapkan kepada semua orang, tapi berbeda dengan Eiyu yang bisa diterapkan kepada siapa saja. Mau itu pemimpin militer, penguasa kota, orang-orang yang berhasil mengubah gelombang perang, atau bahkan anak kecil yang berhasil menyelamatkan adik perempuannya dari serangan anjing liar. Aku akan kasih contoh ringan. Baru-baru ini anime Danmachi Season 4 Part 2 telah selesai penayangannya. Kalian pasti tahu dong sosok hebat Argonaut Bel Krenol. Mungkin ada yang notice salah satu video itu Ryu melihat sosok Bel sebagai pahlawan saat bertarung melawan Juggernaut. Di sini, Ryu tidak menyebut Bel sebagai Yusa, tapi condong menyebutnya sebagai Eiyu. Kenapa coba? Yaitu, karena mengalahkan Juggernaut bukanlah sebuah kewajiban untuk Bel Krenol. Bel mengalahkan Juggernaut karena ingin menyelamatkan Ryu, yang artinya, kata Eiyu bisa kita samakan sebagai orang mulia. Orang yang bergerak bukan karena sebuah kewajiban, tapi bergerak karena ingin melindungi orang yang ia cintai. Nah, dari sini, kita dapat mengetahuinya nih, terdapat skala dalam melindungi orang lain. Bila Yusa adalah sosok yang melindungi orang lain dalam skala umat manusia, maka Eiyu adalah sosok yang melindungi orang lain dalam skala ruang lingkup kehidupannya saja. Baiklah, hanya itu yang bisa aku jelaskan dari perbedaan Yusa dan Eiyu. Semoga kalian paham dan tidak sekedar menonton anime isekai tentang pahlawan tanpa tahu apa itu sebenarnya pahlawan. Bye!